pasti lebih giat masuk studio band dibanding Masuk masuk perpustakaan. perpustakaan. Gitu. Tapi makin kita dihadapkan pada situasi yang ini udah dibuka nih, Iya. terus lu mau ngapain Ya, kan gitu. Itu jadi suasana. Kang, ayo orang ngopi heula ya, biasa pagi-pagi lah biar seger. Kebetulan saya baru dapat kiriman ya, halu wine di temen di Jogja. Sok mangga lagi, orang ngopi heula. Ini V60 orang Jepang yang nemu. Ini saya pakai karena ini metode yang paling menurut saya bisa menyajikan rasa yang sebenarnya gitu kopi. Kang, kita lihat dokumentasi inilah pribadi gitu. Ini keluarga saya, ini istri saya dan empat anak saya, semua laki-laki, alhamdulillah. Ini dulu saya waktu masih ngajar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ini dulunya hobi saya off-road, hampir setiap pekan off-road, tapi sekarang sudah nggak ada mobilnya. Berkuranglah aktivitas off-road. Ini keluarga besar saya, ayah saya, orang tua saya anaknya 4, alhamdulillah semua sudah menikah. Sekarang total cucu beliau itu 12. Ini ayah saya, ini ibu saya, ini kakak saya, anak pertama, ini saya, ini adik saya, anak ketiga, dan ini bungsu. Hatur nuhun Akang, tos berkenan mampir ke rumah. Semoga kopinya enak dan bisa membuat pagi Akang lebih bersemangat. Hatur nuhun. Kang Anjak Priyatama Sukma. Selamat datang, Kang. Di Skomi Update kita ngobrol ya. Bangga, alhamdulillah hatur nuhun Kang. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Komisi 3 sibuk apa sekarang? Lagi ngebahas beberapa perda sih. Beberapa perda yang ini tinggal 2 minggu lagi waktu, jadi kita masih sedang mengejar agenda untuk menyelesaikan beberapa raperda. Raperda di Komisi 3, yang dibidangi Komisi 3. Kang, menarik, Akang itu kan sebetulnya disebut tua juga belum sebetulnya. Mungkin mau beranjak ke sana gitu, tapi kita golongkan anak muda lah ya, Kang ini di DPRD Kabupaten Baby boomers ya. Baby boomers. Ini sosok Anjak ini kan sosok yang masih representatif lah mewakili anak muda. Tapi sebelum kita bicara politik, ini kan banyak orang yang masih belum terlalu utuh melihat anggota DPRD, Kang. Hanya dari di balik pagar demo dan lain-lain. Sebetulnya Kang Anjak ini secara pribadi mulai perjalanan karir sebelum politik tentu, dari mulai masa kecil, sekolah dan sebagainya, itu seperti apa mulai awalnya, Kang? Masa kecil saya cukup variatif lah untuk ukuran teman-teman sebaya ya. Ayah saya kan birokrat sejak awal. Jadi saya SD itu 3 SD. SD Nangeleng, Kota Sukabumi, SD 2 Surade, SD 5 Cibadak. Oh, pindah-pindah kan? Pindah. SMP, sebagian SMP 1 Cibadak, SMP Al Azhar. Nah, baru SMA menetap di situ di kota, SMA 1 Kota Sukabumi dan kuliah di Bandung. Jadi memang sejak kecil kalau dibilang ya lumayan dinamis ya, pernah hidup tinggal di kota, pernah di desa. Karena ikut tugas AIHO itu ya. Ikut tugas Bapak waktu jadi camat, waktu jadi beberapa jabatan sih. Jadi kan kalau pindah-pindah itu kan secara sosial mungkin agak menjadi tantangan, masalah lah untuk anak ganti teman dan lain-lain. Itu gimana waktu itu? Jadi masalah dan jadi lucu, kayak kemarin saya suatu saat pernah datang ke sebuah tempat, Kang Anjak kenal saya,
sahanya kebayang Sekolah gitu. mana gitu. Karena di sekolah yang mana dan waktu itu hanya sebentar di sekolah di Surade itu hanya 2 tahun dan ingatan kita waktu kelas 1 kelas 2 SD kan nggak kuat-kuat Iya, amat ya. benar. Terus kemudian sekarang udah besar begini, begitu ketemu kayak numana teh gitu. Iya. Itu Reunian seringkali- bisa hadir 3 kali ya. Iya, begitulah reunian Iya, iya, jadinya tuh. Tapi alhamdulillah jadi beberapa ada temen yang agak lebar ya, artinya agak banyak tidak di satu lingkungan Iya saja. sih benar. Tapi kan dari kecil berarti proses adaptasi itu sudah dilakukan, artinya sudah terbiasa lah. Ya, saya terbiasa kayak misalnya dulu waktu ayah saya jadi camat Subrade, itu masih kerekam gitu di ingatan saya bagaimana salah satu partai ya yang saat itu didukung oleh birokrasi ya, karena saat itu sistemnya begitu. Itu bagaimana mereka mengelola campaign, mulai dari menyusun teknik kampanye, memobilisasi massa, terus kalau bahasa sekarang branding dan lain Iya, sebagainya. benar. Lalu kemudian bagaimana seorang camat waktu itu bisa harus menerima Ikut ya. masalah dan menyelesaikan masalah dari mulai urusan dukun santet sampai oke, kemudian iya, urusan benar. itu kerekam dan mau nggak mau itu yang kemudian secara nggak sadar membentuk saya hari ini menjadi salah seorang politisi di Sukabumi begitu. Jadi sejak kecil terus dulu sih nggak ngerti ini teh camat, ini teh politik begitu ya, ini birokrasi. Baru ngerti setelah ini, tapi dan itu memang terekam bener. Tapi kan Anjak menyaksikan dinamika itu waktu kecil Menyaksikan ya. dinamika itu dan alhamdulillah ya Allah memberikan kesempatan saya untuk belajar kepada orang tua saya sejak kecil terkait ini gitu. Sehingga kemudian pada saat kuliah orang lain itu banyak merasa saya salah jurusan nih ngambil FISIP. Saya tuh nggak begitu. Sejak awal saya memang di situ. Emang dari awal udah punya model mau Sudah jadi apa model nantinya. bakal seperti apa dan sudah tahu bahwa ya yang akan dibahas di perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik apa saja begitu. Tapi kalau orang tua kan dari kecil apa memang sudah mendoktrin tanda petik nanti harus menjadi apa atau membebaskan waktu itu kan? Enggak sih. Beliau orang tua saya tidak mendoktrin saya harus jadi apa. Yang kesan pertama saya sih mereka berdua benar-benar menitipkan atau mendidik anaknya dogma agama ya. Itu yang paling kerasa. Jadi basic itu ya. Basic banget. Urusan saya mau jadi apa, mau ngambil sekolah apa, berprofesi apa itu benar-benar Tapi basic agamanya dikuatkan waktu basic itu. agamanya dikuatkan. Berarti berapa bersaudara Akang waktu itu Akang? Saya 4. 4 Akang ke? Yang pertama kakak saya perempuan, yang kedua saya, yang ketiga adik saya perempuan, dan yang terakhir laki-laki, yang keempat ya bungsu. Jadi 4 bersaudara, saya anak kedua gitu. Yang masuk politik? Yang masuk politik sekeluarga sih. Keluarga sekarang ya? Oke. Jadi karena mungkin ya nggak sadar ayah saya atau ibu saya mendidik anak di suasana birokrat ya mau nggak mau ini semua sangat Kental dekat lah. Kental, dekat, atau mungkin terlibat atau di pinggiran jadi penonton, tapi semua di lingkungan politik mereka sudah sangat terbiasa. Tapi berangkat atas dasar kesadaran bukan doktrin orang tua. Berangkat ya? atas dasar kesadaran. Jadi kecuali memang ada fase di mana saya keluar track nih. Pas kapan tuh Kang? Jadi gini, waktu masuk SMA 1 tahun 2000 itu sebelumnya saya sempat dengar, mungkin waktu itu kalau saya coba tanya, ada satu komunitas yang jadi acuan lah anak-anak muda di Sukabumi. Ada beberapa komunitas, salah satunya komunitas underground. Jadi waktu SMA kelas 1 itu saya terpana gitu kan melihat satu pergelaran musik ya. Senior-senior waktu itu, senior-senior yang bergabung di komunitas Liming kalau nggak salah namanya. Tahun berapa berarti itu? 99 2000 lah. Itu mereka membawakan musik-musik keras, underground. Ada yang hardcore, ada yang greencore, ada yang rap, ada yang, dan itu benar-benar ya anak muda lagi saya waktu itu. Terpesona ketika melihat mereka memainkan lagu-lagu yang luar biasa beroktan tinggi, dan dari situ saya mulai belajar belajar ngeband. Uniknya karena underground ini isinya itu adalah
lirik-lirik tentang sosial politik. Jadi mempertegas. Iya. Mempertegas begitu bagaimana benar. kemudian Identitas waktu SMA itu udah identitas terbentuk waktu SMA, cara pandang dan lain sebagainya. benar. Makanya kalau Oksa cek di sejarah tahun 2000-an itu di hanya angkatan kami yang melakukan demonstrasi besar-besaran di sekolah. Ini boleh dicek lah angkatan 2000 2001 Di gitu. sekolah waktu Di itu. sekolah waktu itu. Nah, ada satu momentum ke rumah Barangor. Aksa boleh cek deh di angkatan saya nih, angkatan 2000. Teman-teman sebagian juga masih ada beraktivitas di lingkungan Kota Sukabumi. Dan itu kita demo besar terkait SPP, terkait kondisi WC, guru yang tidak maksimal mengajar, fasilitas itu luar biasa. Nah, beranjak ke kuliah, apalagi yang semakin akan menegaskan, oh saya masuk di FISIP dan nanti mungkin sudah punya model ke depan akan seperti apa? Jadi waktu kuliah karena bacaan bukunya katakanlah yang populer lah Rage Against the Machine, terus Biohazard gitu kan bener-bener melawan. Iya, betul. Atau yang paling fenomenal Rage Against the Machine meskipun nggak ada yang bisa vokalnya menyerupai. By the way saya megang drum waktu itu. Sama sama kita. Itu sama ya. Draman aja. Jadi dan di lokal ya, di lokal itu kan lagi hits tuh bener-bener musik independen ya. Apa sih namanya sekarang? Indie ya. Zaman-zamannya Burger King, terus Pas Band mulai dan sebagainya gitu. Ada banyak dan Bandung menjadi salah satu. Saya sempat sebenarnya waktu SMA itu sempat pengen pindah ke Bandung. Bukan karena pengen kuliah bagus, tapi karena pengen belajar musik. Tapi karena orang tua tidak. Nah, ini salah satunya karena persepsi orang tua saat itu musik itu tidak sesuai dengan agama, jadi daya dukungnya juga rendah. Nah, dari baca-baca lirik, terus nada-nada yang begitu upbeat gitu ya, rebel, akhirnya kan ngebentuk karakter. Nah, jadi ketika memilih kuliah pun udah jelas saya pasti bakal masuk fakultas. Karena sudah terbentuk sebetulnya dari awal pun. Betul, secara formal di rumah melihat bagaimana ayah menjadi birokrat, di sekolah juga. Waktu itu lebih banyak musiknya dibanding belajar sekolahnya begitu ya. Pasti lebih giat masuk studio band dibanding masuk perpustakaan. Gitu. Tapi karena beberapa kajian dan diskusi sebagainya, nah masuk kuliah ini mulai musiknya hilang. Saya SMA-nya mulai musik hilang, baca bukunya yang lebih giat. Apalagi waktu kan 2000-an kan ya? 2000 berapa berarti? 2000 ya. Artinya kan masih transisi dari dinamika politik masuk ke kuliah 2000, ospek mulai membebaskan dalam tanda petik ya, tidak ada lagi fisik, jadi lebih ke bagaimana membangun paradigma, membangun ideologisasi dan sebagainya. Jadi dan alhamdulillah kultur itu juga cukup kebantu waktu kecil itu ayah saya itu lebih senang membelikan saya buku-buku majalah anak sama novel anak dibanding mainan gitu. Saya dulu numpuk majalah Bobo itu banyak Oksa. Bobo, terus kalau novel itu Edith Bluton ya, Edith Bluton kayak 3 sekawan, 5 serangkai gitu. Tapi Akang ini kan hidup berarti dari zaman Orde Baru transisi ke demokrasi terbuka itu akan ada di situ berarti kan? Ada di situ menyaksikan Okay. bagaimana partai politik harus menang gitu benar. Pada saat zaman Orde Baru lalu kemudian dibuka selebar mungkin, siapapun bisa bikin partai politik, siapapun bisa mencalonkan. Memang luar biasa sih. Baby boomers ini generasi yang dia menikmati analog tapi juga mulai ke digital. Gitu. Dia transisi di situ. Transisi. Jadi dua analog digital ini ngerasa dua-duanya. Bagaimana perkembangan Facebook tahun 2000 berapa sih Facebook? 2001 2001-2002 ya. Nah, kita juga mau pertama kali Facebook, BlackBerry. Itu terus Friendster. Dan di alam pikiran bahwa sadar Akang juga mungkin secara tidak sadar terbentuk zaman-zaman Orde Baru seperti apa dan punya model nanti akan seperti apa gitu kan? Iya. Jadi kan zaman-zaman semua alternatif waktu itu. Musik alternatif, media alternatif, terus pemikiran juga luar biasa. Pemikiran karena 99 itu dibuka semua, spektrumnya mulai dari kiri sampai kanan. Makanan mentok sekarang kan? Sampai kemudian jenuh. Akhirnya kemudian kita tidak bisa membedakan mana warna
satu dengan warna hijau makin melebur kan. Jadi hari ini yang kanan agak ke kiri, ke kiri yang ke kanan, semua ngumpul di spektrum. Jadi luar biasa. Alhamdulillah menyaksikan itu. Gitu. Tapi pas kuliah Akang bukan paling seneng ya, paling sering berinteraksi dengan pikiran-pikiran kelompok-kelompok mana waktu itu? Nah ini uniknya, saya jujur saja kalau dari spektrum ke kiri ke kanan, saya tuh menjelajah dari spektrum ini. Saya sempat, nggak boleh nyebut nama kali ya, saya sempat terpesona dengan buku-buku yang agak warna merah begitu ya, ke kiri-kirian, belajar banyak bagaimana mengorganisir miskin kota, bagaimana problem petani. Bayangkan kita waktu itu ditantang bagaimana menjelaskan pentingnya sidang WTO kepada petani, coba kan teka harti itu bahwa WTO ini berdampak pada kehidupan petani itu kumaha ngajelaskeun gitu. Isu-isu terus bergeser ke agak kanan, mulai melihat bahwa ada alternatif yaitu agama sebagai filosofi hidup, sebagai ideologi politik, bahkan sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah nih dari kiri sampai kanan saya enjoy lah di Bandung itu benar-benar nyoba A, nyoba B, dan itu benar-benar meninggalkan musik saya tinggalin, film juga. Fokus di literasi itu kan ya. Fokus di situ udah kayak besok mau revolusi aja lah kayak begitulah ya. Suasana-suasananya meskipun dibanding kakak-kakak di atas jauh lah. Kalau dibanding kakak 3 tahun ke atas kan mereka terlibat langsung dalam melawan rejim waktu itu. Tapi justru tanggung jawab besar tuh Akang yang melanjutkan. Karena makin hari makin kita dihadapkan pada situasi yang ini udah dibuka nih, terus lu mau ngapain? Gitu. Itu jadi suasana-suasana yang menuntut kita merubah cara pandang menjadi bagaimana mengelola kekuasaan, merubah cara pandang bagaimana semangat ini tidak luntur gitu. Sehingga kemudian baru hari ini kan kita mulai bertanya, lalu reformasi saat itu buat apa dan lain sebagainya. Gitu. Menarik Kang, jadi artinya Akang banyak terwarnai oleh beragam pikiran sebetulnya. Ya, alhamdulillah. Dan membentuk Akang seperti hari ini. Betul. Gitu. Ketemu istri di mana Kang gitu? Di Anak Jalanan. Jadi beliau aktivis UPI, saya di Pasundan, kita gabung, kita bikin rumah singgah anak jalanan. Teman biasa. Mungkin ya waktu itu sudah sangat dewasa, ya udahlah kita nikah aja gitu. Nggak ada pacaran tuh. Langsung nikah ya? Masih kuliah lah ya kayaknya? Masih kuliah. Kayaknya kalau nggak nikah, saya curiga nggak selesai kuliah gitu. Nah kalau kita bicara tentang masuknya Akang ke politik formal, bicara partai politik, berarti runningnya atau startnya dari kapan itu kan? Jadi, setelah kuliah, alhamdulillah selesai. Pada saat hari katakanlah H+2 saya selesai skripsi itu, tanpa ijazah waktu itu, hanya dengan surat keterangan lulus ya. Tapi kuliah 4 tahun pas ya? Pas, normal sekali karena sebenarnya ilmunya juga nggak asal sering baca beres. Iya sih. Nah, hanya dengan bermodalkan surat kelulusan itu, saya langsung melamar karena jualan kan waktu itu udah harus menghidupi keluarga ya. Saya milih waktu itu dagang buku, nggak laku. Dagang sepatu nih lumayan nih. H+ seminggu saya skripsi. Alhamdulillah kebetulan Universitas Muhammadiyah juga waktu itu memerlukan dosen dari administrasi publik. Jadi selesai itu langsung melamar, alhamdulillah. Ngajar waktu itu 2004. Oke, lumayan Kang ya. Lama waktu ngajar? Sampai 2009. 2009 ya. Jadi pertama kali saya mencalonkan. Nah, dari 2004 ke 2009 itu saya mulai belajar praktis pemerintahan. Jadi sambil ngajar, kita mulai belajar ke Pemda bagaimana sih sebenarnya realnya. Karena kan waktu di kuliah ngawang ya. Ngawang itu bicaranya ide, gagasan. Dia belum lihat realita. Dia belum. Nah, dari 2004 sampai 2009 ini saya mulai belajar. Dari yang kecil-kecil misalnya kita PPM waktu itu bikin penelitian, bikin pendampingan, diskusi, seminar. Oh, mulai itu kelihatan kayak begini loh pemerintah. 2009 berarti start ke politik. Nah, 2004 sampai 2007 belajar dulu di birokrasi, ya nempel-nempel Pemda lah. Kayak gimana sih sebenarnya nyusun anggaran, pemerintahan dan lain sebagainya. Termasuk juga ayah saya waktu 2005 kan terpilih jadi bupati waktu itu. Jadi saya punya akses dalam tanda petik akses melihat bagaimana sih sebenarnya proses pemerintahan, proses pembangunan dan lain sebagainya. Mulai itu belajar
mulai dari bagaimana perencanaan publik, eksekusinya di lapangan, sampai kemudian laporan, evaluasi, dan monitoring, kayak begitulah. Betul. Nah, 2008 momentum waktu itu Pilgub ya. Pilgub 2008. Waktu itu Pilgub pertama kalau nggak salah Iya. untuk dipilih langsung. Dipilih langsung. Itu luar biasa. Nah, saya mulai tertarik di politik praktis, ikutlah memenangkan salah satu kandidat waktu itu di Sukabumi. Oh, kayak begini ya campaign. Karena waktu itu kita nggak belajar. Pengalaman pertama berarti Pengalaman pertama, benar-benar pengalaman pertama bagaimana proses campaign tuh kayak begini. Karena Indonesia waktu itu juga baru pertama kali memilih gubernur secara langsung. Transisi dari Padani ya ke Aher. Pak Aher. Dani dipilih DPRD, kalau nggak salah Aher nih dipilih secara langsung. Periode pertama Pak Aher waktu itu. Periode pertama Pak Aher, saya ikut membantu. Bener-bener teknis tuh bagaimana ngebagiin kalender, bertemu dengan masyarakat, bilang bahwa besok akan pemilihan gubernur, kami punya kandidat dan sebagainya. Itu mulai 2008 dan akhirnya setelah proses saya memutuskan oke lah saya masuk politik praktis 2009. Itu langsung mencalonkan. Langsung mencalonkan di dapil saya di Jampang, konon katanya karena basis sosial saya kuat di situ, padahal sebenarnya hubungan saya nggak terlalu kuat, tapi karena ada keluarga besar yang banyak terbantu. Waktu itu campaign 2009 masuk di DPRD Kabupaten masuk. Sukabumi. Kan 29 kan berarti masa pertama kan masuk sistem kan. Setelah sebelumnya bergulat berdinamika di luar sistem. Hal yang paling mendasar yang akan rasakan perbedaannya apa waktu itu? Ternyata nggak mudah, nggak mudah ya. Maksud saya gini, misalnya gini, prinsip partisipasi dalam pembangunan itu waktu kuliah kan, kayaknya ideal gitu ya. Ideal harus begini. Begitu turun ke lapangan, kok susah gitu. Ada banyak prakondisi, kultur, struktur, anggaran, administrasi dan sebagainya yang membuat kata partisipasi itu jadi susah diciptakan. Informasi yang tidak sama, pemahaman yang tidak sama, media yang terbatas dan sebagainya membuat ternyata susah membuat partisipasi publik misalnya dalam konteks perencanaan, misalnya dalam konteks penyusunan perda dan lain sebagainya, ternyata nggak mudah. Gitu. Apalagi waktu itu posisi saya tidak di eksekutif tapi di legislatif. Yang mana kewenangan dan fungsinya juga terbatas di urusan anggaran, penyusunan perda dan pengawasan. Berarti pada pertama komisi apa waktu itu kan membidangi apa? Di pemerintahan. Komisi 1 ya. Urusan kecamatan, desa, terus kemudian pelayanan publik. Sangat birokratis ya. Sangat birokratis. Alhamdulillah waktu itu kita sempat berhasil menggolkan perda tentang perencanaan partisipasi di level kecamatan. Jadi kan kasihan saat desa ngariung, kecamatan ngariung, apa yang mau dibangun. Begitu turun dari Pemda, kok usulan kita nggak dijawab, yang nggak diusuli terjawab kan begitu. Benar. Ini ada problem berarti ada desa kecamatan mengusulkan A, begitu jadi produk, kok jadi C yang dibangun kan gitu. Jadi di bridging dengan Perda itu. Di bridging ada P3K namanya, program pembangunan partisipatif di kecamatan. Jadi dipastikan bahwa di setiap kecamatan tuh ada pagu sekian nih, supaya benar-benar menjawab kebutuhan versi desa dan kecamatan. Nanti versi dinas itu di luar pagunya, di luar pagu ini. Itu waktu itu kita yang di periode pertama itu kan. Di periode pertama ya, sampai yang cukup yang cukup fenomena dan momentum, dan hari ini sampai masih terus dipakai bahwa kecamatan punya anggaran itu. Gitu. Pas akan masuk periode pertama, keluarga gimana, Kang? Mendukung atau seperti apa? Mendukung sih, sampai dari sejak awal saya sudah bersepakat dengan istri, kalau anak sih waktu itu masih kecil ya, dengan istri bahwa politik itu bakal dari sisi waktu akan banyak untuk menguras partai, untuk DPRD, terus dari sisi pendapatan dalam tanda petik sebenarnya lebih besar, tapi needs-nya juga kan begitu ya. Iya. Karena apa? Karena banyak proses politik yang tidak dibiayai oleh negara. Betul. Kan gitu. Negara sebenarnya membantu membiayai proses politik ya dengan bantuan ke partai. Tapi itu benar-benar almost nothing gitu. Dengan cost yang kita keluarkan, mulai dari membina jaringan, membina konstituen, membina kader, itu nggak sebenarnya. Pada ini kembali ke masing-masing orang itu. Akhirnya mau nggak mau uang yang tadinya jadi salary pribadi mau diambil ke situ untuk membangun partai. Ada, alhamdulillah. Tapi kalau dibilang berlebih, enggak juga sih. Siap. Gitu. Siap.
Terima kasih banyak Anjak Sama-sama, sudah ngobrol. Kang Osa. Nanti kita next time ngobrol waktu Insya yang Allah. lain. Sukses Jadi, selalu. Terima kasih sudah mengingatkan saya banyak hal. Iya, terkait menarik kan masalah. tentang musik grang ya. Ternyata Boleh. dari situ awalnya. Nanti kalau ada kesempatan kita jam Jamming-jamming. session. Oke, siap. Insya Allah. Siap, terima kasih banyak Anjak. Hatur Sukses, nuhun, salam untuk sami-sami. keluarga ya.